record. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita mengawali majelis ini. Mari kita saling mengingatkan untuk berpandai-pandai mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Diberi kita kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan semua rangkaian ibadah Ramadan, dan terus kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan kita nanti pada puncaknya Ramadan insyaallah. Jam sekarang rahmatullah, tema yang kita akan bahas pada kultum singkat malam hari ini adalah mentadabburi keutamaan zikrul maut. Ini tema tentang kematian ya. Karena kematian itu hak, kematian itu pasti. Siapapun tidak akan bisa menghindar dari kematian. Kalau kita kaitkan kematian Bapak sekalian dengan masalah Ramadan, coba kita ingat kembali ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Yang saya bacakan di awal tadi, Allah di ujung ayat itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Salah satu di antara sifat ketakwaan itu disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Satu di antara sifat orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Saya teringat kalimatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak semua urusan agama itu dipahami melalui akal. Tetapi justru sebagian agama itu harus kita dahulukan iman daripada akal. Dalam konteks ini jemaah sekalian, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama disebut adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu tentang bicara mengenai gaib itu adalah kehidupan setelah mati. Buat orang yang tidak meyakini tentang kematian, dalam pengertian orang yang tidak meyakini tentang adanya pertanggungjawaban setelah kematian, ya sudah, memang di pikirannya nggak ada, ya dia akan maksimalkan hidup ini untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi apa yang dianggapnya sebuah kebahagiaan, karena dia tidak punya ukuran kebahagiaan berikutnya. Ukuran bahagia dalam kehidupan dunia ini adalah bisa menggunakan semua kenikmatan dalam bentuk dunia ini untuk kepentingan nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Sementara kita diajarkan, teman sekalian, dunia itu sementara. Bahkan Nabi menganalogkan orang dalam perjalanan di dunia itu seperti orang yang dalam perjalanan di padang pasir berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh. Setelah itu dia mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan. Maka dalam paradigma pemahaman seperti itu, hidup kita di dunia itu hanyalah batu loncatan. Hidup kita di dunia itu sangat-sangat sementara. Tetapi Allah mentakdirkan sementaranya waktu di dunia kita ini menjadi penentu kebahagiaan kehidupan berikutnya. Karena taklif kita ya hanya di sini. Di alam roh gak ada taklif. Di alam rahim tidak ada taklif. Gak ada beban. Tapi begitu kita masuk di alam dunia ini, ada yang disebut dengan mukallaf. Ketika seseorang sudah disebut sebagai akil balik, sudah memayyiz, sudah akal balik menurut ukuran-ukuran fikih, maka setelah itu semua perbuatan orang itu akan diminta pertanggungjawaban.
Masalahnya hidup kita nggak lama. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk meyakini dan memperbandingkan skala waktu. Bapak Ibu pernah melihat yang namanya peta ya? Kita lihat peta itu ada peta Indonesia. Ada Pulau Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Irian yang kemudian ditempel di dinding gitu. Di kelas-kelas biasanya ada kalau di anak kelas itu. Indonesia yang sedemikian luas itu bisa digambarkan hanya dalam satu peta yang berukuran kurang lebih 1,5 meter atau 1 meter. Maka ada penjelasan di bawahnya adalah skala 1 banding 10.000 umpamanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan kita harus yakin dengan ayat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Gini skalanya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Salah satu di antara Nabi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan umurnya hampir 1000 alfin illa khamsin ama, Nabi Nuh alaihi salam. Usianya 950 tahun. Berarti enggak sampai sehari untuk ukuran akhirat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah. Rata-rata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini kata Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada orang usia 80 tahun, 90 tahun kelihatan sangat tua sekali sudah. Jalannya sudah susah. Duduknya sudah susah. Penyakitnya, kelemahannya sudah mulai datang secara fisiknya. Rata-rata usia kita antara 60 sampai 7 tahun. Kalau dibandingkan dengan waktu akhirat sama sekali tidak sebanding. Tetapi 60 tahun kita, 70 tahun kita dipotong lagi dengan masa kanak-kanak yang belum mukallaf kita. Itulah waktu kita yang menentukan bahagia tidaknya hidup kita di dunia, apalagi kebahagiaan hidup kita di akhirat. Disitulah rahasia kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak ingat kematian. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Nabi menyebutkan kematian itu adalah penghilang semua rasa kenikmatan dunia. Begitu datang kematian, dan dalam riwayat dikatakan bahwa kematian itu sakitnya luar biasa. Sakaratnya disebut dengan sakaratul maut itu kita aja nggak tahu, karena alamnya bukan alam fisik. Kalau di dunia seperti ini, kalau kita kena musibah, kena sakit, yang terasa fisiknya, kesandung kaki yang sakit, ya, kena bakar gitu, kena setrum, kita fisik juga yang sakit, karena kita masih di alam dunia. Tetapi begitu masuk di alam barzah, alam kubur, bukan fisik kita yang sakit, maka rohnya itu yang sakit. Di sana ada nikmat kubur, di sana ada azab kubur. Buat orang yang percaya, buat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman tentang alam akhirat, sudah semestinya jamaah sekalian, kita ini berpikirnya jangka panjang. Berpikirnya jangka panjang seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan al-kayyis. Al-kayyis itu terjemahnya orang yang cerdas. Siapa al-kayyis itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa bisa menahan nafsunya dan dia berpikir untuk kehidupan setelah kematian. Mohon maaf, kadang-kadang begitu memang ya, orang begitu sibuk dengan urusan dunia, kadang-kadang lupa akhirat itu. Dia sukses dengan ekonominya, dia sukses dengan jabatannya, dia diapresiasi dengan prestasi-prestasi dunianya. Maka digambarkan orang yang sedang lemah imannya kepada Allah,
Orang yang sedang lemah imannya kepada akhirat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahsabu annama lahu akhladah. Dalam tafsirnya itu, orang-orang kafir yang lemah imannya kepada akhirat, bahkan yang tidak punya keyakinan terhadap akhirat itu, dia mengira hartanya, bendanya, jabatannya, macam-macam itu membuat dia seakan-akan dalam dunia itu hidup selama-lamanya. Karena itu jamaah sekarang, Allah, mari kita harus menjadi orang yang cerdas, kata Nabi ya. Suatu ketika seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas? Wahai Rasul, siapakah orang yang paling cerdas? Kita dapati dalam beberapa penjelasan hadis itu, sahabat-sahabat kalau bertanya kepada Nabi itu pertanyaan-pertanyaan berkualitas, pertanyaan tentang hakikat, pertanyaan tentang nilai, tentang value, tentang akhirat. Bukan remeh-temeh pertanyaannya. Ada yang bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anis saah, tanya kepadamu tentang hari kiamat. Wa man ahabbun nasi bisuhbah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling wajib kami hormati? Pertanyaan-pertanyaannya itu kualitas. Menunjukkan bahwa sahabat-sahabat itu orientasi pikirannya itu punya nilai. Satu di antara pertanyaannya, ya Rasulullah, man aqyasun nas? Ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas? Nah, jawaban Nabi coba kita renungkan bersama Bapak sekalian. Jawaban Nabi adalah aktsaruhum dzikran wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Nah, di antara potongan hadisnya, orang yang dikatakan Nabi cerdas itu adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Zikir itu bukan hanya ketika sholat. Zikir itu bukan hanya ketika kita sedang umroh. Zikir itu bukan hanya ketika kita sedang melakukan ritual. Tidak, tapi zikir itu dimanapun kita berada selalu dalam suasana zikir. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, berangkat kerja, mau makan, habis makan, bahkan sampai hubungan suami istri pun juga berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang selalu suasana pikirannya, perasaannya itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, maka hatinya akan tenang. Dan kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Kalau menurut Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain, di antara zikir yang paling bagus itu adalah tilawatul Quran. Yang kedua, orang yang cerdas kata Nabi adalah wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Siapa di antara kalian yang paling siap untuk kematian? Coba kita rubah ya mindset kita. Karena selama ini mungkin itu lepas dari paradigma yang kita berpikir. Ternyata kata Nabi, orang yang paling baik itu adalah orang yang dia mempersiapkan dirinya untuk kematian. Mohon maaf, di dalam surat Ali Imran itu tidak ada satupun yang mengetahui kapan ajalnya datang. Dan karena itu perintahnya yang saya bacakan di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Fi'ilnya fi'il di situ, fi'il amr wala tamutunna, dan ada nunnya taukid. Artinya apa? Hendaknya kalian bersiap-siap. Karena kematian itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah datang, kematian tidak bisa diajukan maupun tidak bisa diundurkan. Sakit itu hanya media saja. Karena kematian tidak harus menunggu orang sakit. Kematian tidak harus menunggu dia usia tua. Mati itu bisa datang kapan saja. Orang sedang main bola mati juga ada. Kemarin yang dirungkut itu, babak pertama masih sehat, masuk babak kedua, berjalan beberapa menit dia jatuh kemudian meninggal dunia. Dulu siapa artis yang main bola juga meninggal dunia di lapangan. Tetangga saya ada yang berangkat kerja usia masih muda, belum menikah, berangkat kerja pagi-pagi di tengah jalan kena musibah meninggal dunia. Ada lagi masih segar, bugar, marinir,
dalam acara kegiatan keluar kota, tiba-tiba kemudian malamnya tinggal berita bahwa dia sudah mengalami kecelakaan, meninggal dunia. Sehat. Karena itu mohon maaf, mari kita betul-betul jangan terlalu banyak, harus diseimbangkan maksud saya. Orang bekerja wajib, tapi niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan momentum Ramadan seperti ini menjadi refleksi. Ya, kita diingatkan kembali betapa kita perlu mengseimbangkan antara hubungan kita, ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memenuhi urusan-urusan dunia. Cuma yang penting adalah bagaimana dunia itu, urusan-urusan dunia jangan jadikan sebagai tujuan. Tapi jadikan dunia itu hanya sasaran antara. Satu doa umpamanya di antara doa yang dibacakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang dunia. Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman bin Auf, itu kan orang-orang kaya. Tipenya tipe orang kaya. Satu di antara doa yang terkenal yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Dunia yang mengendalikan dia, bukan dia yang mengendalikan dunia. Doa Abu Bakar itu adalah dunia, jangan sampai dunia yang mengendalikan dia, tapi dia yang harus mengendalikan dunia. Makanya Nabi mengatakan ni'mal malun fi rajulin salih. Harta yang paling baik itu adalah harta yang ada di tangan orang yang soleh. Begitu orang itu soleh hatinya, soleh akidahnya, soleh jiwanya, maka dunia yang ada di sisinya, dunia yang ada dalam genggamannya, semata-mata akan dia peruntukkan dalam rangka ibadah dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu kami hormati, terakhir saya mengutip kalimatnya Imam Al-Qurtubi yang dikenal sebagai salah satu di antara mufassir dalam tafsir Al-Qurtubi. Kata beliau di dalam kitab At-Tadhkirah, di antara manfaatnya memperbanyak mengingat kematian itu adalah yang pertama, orang yang mengingat kematian itu dia akan bisa mengurangi kemaksiatan. Karena dia ingat pada Allah, dia akan ingat tanggung jawab dalam kehidupan. Maka orang yang banyak mengingat kematian itu akan menyedikitkan perbuatan maksiatnya. Kemudian yang kata beliau begini, wa qala Al-Qurtubi fi kitabih At-Tadhkirah, tadzakkurul mautu yuraddu 'anil ma'as. Yang pertama, orang yang memperbanyak zikrul maut itu akan mengurangi potensinya untuk bermaksiat. Kenapa? Karena ingat pertanggungjawaban. Yang kedua, wa yulinu al-qalba al-qasi. Kata beliau, memperbanyak zikir kematian itu akan melembutkan hati yang keras. Ya. Hati yang hanya pikirannya perasaan dunia saja, maka dia akan dilembutkan dengan dia zikir kepada Allah, ingat kematian ini. Yang ketiga, kata beliau adalah wa yudhibu al-faraha bidunya. Dia akan melihat dunia itu dengan kacamata yang tidak terlalu penting. Bahasa saya tadi itu, dunia itu bukan tujuan, tapi dunia itu hanyalah media pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kata beliau adalah wa yuhinu al-masaiba fiha. Orang yang banyak ingat kepada kematian, dia tidak akan merasa ujian-ujian kehidupan itu berat baginya. Lebih berat ujian-ujian yang akan dia hadapi nanti di akhirat. Akan lebih berat dari ujian-ujian dia nanti akan dihadapi di dalam alam kuburnya. Saya kira itu Bapak sekalian yang kami hormati, ya. Intinya adalah mari kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak ingat kematian. Bukan berarti kemudian kita enggak semangat bekerja, bukan. Tapi justru semangat dalam bekerja untuk ibadah. Raihlah dunia sebagai sarana bukan tujuan. Kemudian gunakan semua itu dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita
untuk mendapatkan kenikmatan di alam kubur dan kenikmatan di alam akhirat. Aku lu ma tasma'un wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.